Willy Robson, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Logika Fuzzy pada Kipas Otomatis Multisensor dengan metode Sugeno. Agenda pembahasan kali ini yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, simulasi, dan yang terakhir penutup. Latar belakang penelitian. Yang melatar belakangi penelitian kali ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kenyamanan sebuah lingkungan kerja yang diatur pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405/Menkes/SK/Romawi 11/2002. Dan yang kedua, seringnya lupa mematikan kipas angin setelah digunakan. Yang ini dapat menyebabkan pemborosan penggunaan listrik rumahan sehari-hari. Rumusan masalah. Di sini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kipas angin dalam bergerak dan berhenti secara otomatis. Dan yang kedua, apakah fuzzy dapat mengatur kecepatan dengan tepat. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah implementasi rangkaian berbentuk simulasi yang menggunakan dua buah sensor, yang pertama PIR dan yang kedua DHT22. Lalu untuk data di sini merupakan data yang berasal dari inputan sensor. Yang pertama dari sensor PIR dan kedua dari sensor DHT22 yang berupa variabel suhu dan variabel kelembapan. Berikutnya penggunaan program bahasa C. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C yang diaplikasikan pada Arduino Uno. Lalu untuk tempat saya melakukan penelitian adalah dapur restoran yang berasap, yang dimana dapur restoran ini tidak memungkinkan untuk menggunakan AC. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dilakukan yang pertama untuk mengaplikasikan ilmu kecerdasan buatan guna membuat sistem kerja otomatis pada kipas angin. Dan yang kedua, mengetahui tingkat ketepatan metode logika fuzzy untuk efisiensi kerja sistem kipas otomatis yang dibuat berdasarkan pada inputan dari sensor PIR yaitu pasif infrared, dan yang kedua menggunakan sensor DHT22. Tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka saya mengambil 4 acuan. Yang pertama yang ditulis oleh Helena Nenggolan dan Mekori Yusuf dengan judul Rancangan Bangun Sistem Kendali Temperatur dan Kendali dan Kelembapan Relatif pada Ruangan dengan menggunakan motor DC berbasis microcontroller atau Amiga. Dan yang kedua ditulis oleh Ade Kurniawan dan kawan-kawan dengan judul Sistem Kendali Suhu dan Pemantau Kelembapan Udara Ruangan berbasis Arduino dengan menggunakan sensor DHT dan sensor PIR. Yang ketiga yang ditulis oleh Joni Farhan dan Ahmad Rashid dengan judul Rancangan Bangun Sistem Kontrol Kipas Angin dan Lampu Otomatis di Dalam Ruangan berbasis Arduino Uno menggunakan multisensor. Dan yang terakhir yang ditulis oleh Lulu Fikriah dan Ajar Rohmanu dengan judul Sistem Kontrol Pendingin Ruangan menggunakan Arduino Web Server dan Embedded Fuzzy Logic di PT Innoak Politeknik Indonesia. Untuk alur sistem, di sini saya merangkai alur sistem menjadi dua kondisi. Yang pertama, kondisi false dan kondisi true, di mana ketika sistem mulai akan melakukan pengecekan oleh sensor PIR apakah ada dikenali pergerakan di sekitar sensor PIR. Jika ada, sistem akan melakukan kerjanya. Jika tidak, sistem akan mati dan kipas tidak akan bergerak. Lalu, jika kondisi PIR terpenuhi, sistem akan jalan. Setelah sistem akan jalan, akan melakukan pengecekan oleh DHT22, di mana DHT22 berguna untuk menangkap suhu sekitar dan kelembapan di sekitar sensor yang ditempatkan pada kipas otomatis. Lalu setelah mendapatkan data dari DHT22 akan dilakukan inferensi dan basis aturan, di mana perhitungan di sini akan menimbulkan nilai output. Setelah mendapatkan nilai output yang pas, akan dikirim kepada relay, di mana relay nanti akan membuat kipas bergerak sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan nilai outputan yang telah dihitung oleh referensi dan basis aturan tersebut.
Setelah kipas bergerak sesuai dengan aturan, maka program selesai. Untuk proses metode Fasi-Sugeno-Kang, di sini saya menggunakan proses falsifikasi, kedua proses mesin inferensi, yang ketiga penghitungan basis aturan, dan yang keempat proses defusifikasi. Lalu di sini saya memiliki dua variabel masukan. Yang pertama, variabel suhu dan variabel kelembapan, yang dua-duanya diperoleh dari sensor DHT22. Untuk variabel suhu, yang pertama ada dingin, normal, dan panas. Sedangkan untuk kelembapan sendiri ada rendah, sedang, dan tinggi. Lalu untuk keluaran ada keluaran PWM yang dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada pelan, yang kedua sedang, dan yang terakhir cepat. Dan nilai ini nantinya akan dikirim kepada relay, lalu dikerjakan oleh driver motor milik si kipas. Lalu adapun saya sudah membuat fungsi keanggotaan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang menjadi acuan kita pada penelitian kali ini. Di sini ada variabel dingin, normal, dan panas. Untuk dingin dengan rentang dari 0 hingga 23 derajat Celcius. Lalu untuk normal dengan rentang 18 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan untuk panas dari rentang 23 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk fungsi kelembapan sendiri dibagi menjadi 3 juga, rendah, sedang, dan tinggi, dengan rentang nilai untuk rendah 0 sampai 50, sedang 25 sampai 75, dan tinggi 50 sampai 100. Di sini akan masuk proses simulasi. Di sini saya ada video di mana saya melakukan tes simulasi pada program kipas otomatis yang telah saya rangkai. Di sini dapat kita lihat pada prosesnya bahwa pada awal tidak membaca adanya pergerakan pada sensor PIR. Lalu di sini dapat kita lihat relay belum menyala dan kipas belum berjalan karena belum mendapatkan inputan dari relay. Di sini kipas telah saya colokkan ke saklar. Lalu saya menggunakan tangan saya agar PIR dapat membaca adanya inputan infrared. Ya, PIR membaca, kipas mulai bergerak. Di sini dapat dilihat relay mulai menyala dengan lampu indikator sebagai pengenal bahwa dia sudah bekerja. Lalu di sini saya menggunakan HTC22 sebagai pembanding untuk tingkat keakurasian dari DHT22 yang saya gunakan sebagai sensor inputan nilai pengenalan suhu dan kelembapan di lingkungan. Dan ini adalah nilai yang sudah ditampilkan. Pada outputnya di sini dapat kita lihat ada kelembapan, ada suhu, dan ada hasil penghitungan pada akhirnya. Yang dimana di sini menggunakan rumus tadi yang telah saya jelaskan. Yang pertama proses falsifikasinya melalui mesin inferensi, dan yang terakhir defusifikasi, dan mendapatkan nilai berikut, yang dimana nilai berikut ini adalah nilai yang nantinya akan menjadi nilai PWM untuk dapat dikategorikan agar relay dapat bergerak sesuai dengan output dan dapat menghasilkan keluaran yang pas untuk kipas dapat bergerak sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini saya ada ilustrasi untuk penghitungan manual. Di sini saya mengilustrasikan bahwa saya mendapatkan inputan nilai suhu sebesar 25,90
dan kelembapan sebesar 62,50. Ya, di sini saya pertama-tama akan membuat diagram, di mana diagram ini untuk menentukan atau untuk mempermudah kita dalam pengkategorian. Di sini kita mendapatkan nilai 25 derajat, yang dimana nilai ini berpotongan atau bersentuhan pada mu panas dan mu normal. Sedangkan untuk kelembapan sendiri berpotongan atau menyentuh mu tinggi dan mu sedang. Lalu kita akan melakukan proses penghitungan derajat keanggotaan, di mana karena pada sebelumnya saya menggunakan diagram segitiga, maka saya akan menggunakan rumus penghitungan fasi dengan rumus segitiga. Di sini ada 3 kondisi. Jika tidak mendapatkan nilai atau 0, jika memiliki nilai X, di mana nilai X ini adalah nilai yang berasal dari sensor. Kita akan menggunakan rumus ini jika nilai yang didapatkan dari sensor lebih besar daripada nilai sebelumnya. Sebagai contoh misalnya ini, di sini ada 25. Jika kita masuk atau menyentuh mu normal, kita ingin menghitung mu normal, itu kita harus menggunakan X-nya 25 dikurang dengan 23, karena lebih besar 25 dibanding 23. Begitu kan sebaliknya, jika kita ingin menghitung panas, maka kita lihat nilai yang lebih besar 28 lalu dikurangi dengan 25 si X itu. Begitupun kelembapan. Jadi kita dapat menghitung nilai setelah dimasukkan rumus. Untuk inputan suhu pada kondisi panas, 28 dikurang 25,90 dibagi ambang maksimal dikurangi ambang paling minimal, mendapatkan hasil nilai 0,42. Begitupun seterusnya. Tinggal mengikuti rumus yang di atas dan melihat bentuk diagramnya. Lalu setelah mendapatkan nilai, kita akan menghitung alfa predikat, di mana alfa predikat ini untuk kita dapat tahu nilai mana yang akan kita pergunakan. Karena di sini saya memutuskan untuk mengambil nilai minimum agar lebih mudah dalam perhitungannya, maka untuk alfa predikat panas, untuk kondisi alfa predikat panas dan tinggi, nilai minimum yang saya ambil untuk panas dan tinggi antara 0,42 dan 0,5. Nilai minimum, karena saya menggunakan nilai minimum, maka saya ambil 0,42. Dan begitu pun berikutnya. Untuk alfa panas dan alfa sedang dengan nilai tadi, pada alfa panas 0,42 dan untuk sedang juga 0,5. Untuk sedang 0,5. Karena kita menggunakan nilai minimum, maka saya ambil 42. Dan begitupun kondisi ketiga dan kondisi keempat. Lalu kita menentukan basis aturan. Ini adalah tabel basis aturan yang telah saya buat untuk penelitian kali ini. Lalu karena kita memiliki 4 kondisi pada pertama alfa panas dan alfa tinggi, kita dapat lihat di sini alfa kondisi panas dan kondisi tinggi memiliki nilai sebesar 128, maka kita ambil 128. Dan ketika alfa panas dan alfa sedang, kita dapat lihat keluarannya cepat, panas, sedang. Nilai cepat sendiri ada 128, maka kita gunakan 128. Dan untuk kondisi ketiga normal tinggi adalah sedang. Nilai sedang sendiri adalah 64. Dan untuk normal sedang dengan nilai 64. Lalu kita lakukan proses tahap terakhir, penghitungan difusifikasi. Di sini pada proses difusifikasi kita menggunakan penghitungan weighted average dengan rumus sebagai berikut. Dengan penghitungan 0,42 pada kondisi panas dan tinggi
dikali 128 sesuai basis aturan yang telah tadi kita tentukan, ditambah nilai dari minimum panas sedang dikali dengan basis aturan. Dan begitu pun berikutnya, 0,5 dikali 64 ditambah 0,5 dikali 64 sesuai dengan aturan di sini. Dibagi nilai alfa tadi yang sudah kita dapat dari perhitungan dan penentuan nilai minimumnya, 0,4 ditambah 0,4 ditambah 0,5 ditambah 0,5 menghasilkan nilai output PWM sebesar 93,217. Jadi dapat kita ambil kesimpulan untuk variabel suhu sebesar 25,90 dan variabel kelembapan sebesar 62,50 akan menghasilkan nilai keluaran berupa nilai PWM sebesar 93,217 dan membuat kipas bergerak secara cepat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon lebihnya kurang maaf. Sekian dan terima kasih.